Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok artisan akan membawakan materi mengenai teori Kuratowski. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok artisan. Saya sendiri, Kadek RSK Januarda. Hai, saya Komang Siddharma. Yo, saya Muhammad Syahlan Aditya. Halo, nama saya Muhammad Al-Ghazali. And last but not least, saya Nadine Kuratul Ain. Oke, saya akan menjelaskan teorema Kuratowski. Teorema Kuratowski adalah teorema yang digunakan untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Berikut adalah graf-graf tidak planar hasil implementasi dari teorema Kuratowski. Sifat graf Kuratowski. Yang pertama itu, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Terakhir, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Oke, selanjutnya keplanaran suatu graf. Graf bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Kita gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf di samping ini bukan graf planar karena ia mengandung upagraf. Suatu graf dapat kita gambarkan pada kertas atau bidang dua dimensi lain dalam bentuk simpul dan sisi, di mana simpul-simpul ini adalah titik-titik yang jika dihubungkan antara satu titik dan titik-titik lainnya akan terbentuk sisi-sisinya. Dari suatu simpul ke simpul yang lain pada suatu graf, kita akan melalui sisi-sisi sehingga terbentuk suatu lintasan. Ketika setiap sisi yang kita lalui pada suatu graf tepat hanya satu kali, maka lintasan yang terbentuk pada graf tersebut merupakan lintasan Euler. Jadi, lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam sebuah graf tepat satu kali. Nah, apabila lintasan berawal dan berakhir pada simpul yang sama, maka itulah yang disebut dengan sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Selanjutnya, untuk contoh lintasan Euler dan sirkuit Euler dapat dilihat pada graf-graf berikut. Pada graf A, jika kita mulai pada simpul ketiga, maka sisi-sisi yang akan dilewati adalah sisi-sisi 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 1. Masing-masing sisinya dilewati tepat satu kali. Jadi untuk graf A ini memiliki lintasan Euler. Pada graf B, jika kita mulai pada simpul pertama, maka sisi-sisi yang akan dilewati adalah sisi-sisi 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 1, dan 1 ke 5. Masing-masing sisi pada graf B ini itu tepat dilewati satu kali, maka untuk graf B ini juga merupakan lintasan Euler. Contoh selanjutnya adalah graf yang C. Pada graf C ini, jika kita mulai pada simpul pertama, yaitu simpul 1, maka sisi-sisi yang akan kita lewati adalah sisi-sisi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 1. Nah, pada graf yang C ini itu berawal dan berakhir di simpul 1, dan setiap sisinya dilewati tepat satu kali. Maka untuk graf yang C ini merupakan contoh dari sirkuit Euler. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler itu dinamakan graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph.
Dengan menggunakan cara seperti tadi, yaitu kita mengecek satu persatu sisinya untuk mengetahui bahwa suatu graf memiliki lintasan Euler atau tidak memiliki lintasan Euler, akan sangat menyulitkan untuk suatu graf yang besar. Maka dari itu, untunglah ada teorema berikut yang akan mempermudah kita. Teorema pertama berbunyi, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Kemudian, graf tidak berarah adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Kita coba pada soal yang tadi. Nah, di sini pada graf B, untuk menentukan suatu graf B ini memiliki lintasan Euler atau sirkuit Euler atau tidak adalah dengan mengecek derajat dari simpul-simpulnya. Pada simpul pertama ini berderajat 3, pada simpul kedua berderajat 4, pada simpul ketiga berderajat 4, pada simpul keempat berderajat 2, pada simpul kelima berderajat 3, dan pada simpul keenam berderajat 4. Nah, pada graf ini terdapat dua buah simpul yang berderajat ganjil. Jadi graf B ini merupakan graf semi-Euler atau yang memiliki lintasan Euler. Selanjutnya adalah graf yang C. Pada graf yang C ini kita cek lagi simpul per simpulnya. Untuk simpul pertama berderajat 2, simpul kedua berderajat 4, simpul ketiga berderajat 4, simpul keempat berderajat 2, simpul kelima, simpul keenam, dan simpul ketujuh berderajat 4. Di sini semua simpul-simpulnya berderajat genap, sehingga graf C itu merupakan graf Euler atau graf yang memiliki sirkuit Euler. Untuk graf yang berarah, teoremanya adalah sebagai berikut. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Sedangkan untuk yang lintasan Euler, graf berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat yang keluar. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Pada contoh graf A, simpul A, B, C, D, E, dan F memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, yaitu 1. Sedangkan untuk graf G itu memiliki derajat keluar dan derajat masuk yang sama, yaitu berjumlah 2. Maka untuk contoh graf A ini merupakan lintasan Euler. Selanjutnya pada graf yang B itu simpul A-nya derajat masuknya adalah 1 dan derajat keluarnya adalah 1. Pada simpul B derajat masuknya 2 dan derajat keluarnya 1, yaitu derajat masuknya lebih besar 1 dibanding derajat keluar. Pada simpul C derajat masuknya 1 dan derajat keluarnya 1. Pada simpul D derajat masuknya 1 dan derajat keluarnya 2. Nah, untuk graf B ini itu memenuhi teorema mengenai sirkuit Euler. Jadi graf B ini merupakan sirkuit Euler atau graf Euler. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Apa itu lintasan dan sirkuit Hamilton? Lintasan Hamilton adalah sebuah lintasan dalam graf, yang mana dalam lintasan tersebut simpulnya dilalui tepat satu kali. Dan apabila lintasan tersebut melalui simpul awal dan kemudian melintasi simpul-simpul lain dan berakhir kepada simpul yang awalnya kembali, maka lintasan tersebut dikatakan sebagai lintasan tertutup. Lintasan tertutup inilah yang disebut sebagai sirkuit Hamilton. Dalam ilmu graf, graf yang mempunyai sirkuit Hamilton ataupun yang dapat kita katakan sebagai lintasan yang tertutup dikatakan sebagai graf Hamilton. Dan jika graf tersebut hanya mempunyai lintasan Hamilton dan tidak mempunyai sirkuit Hamilton, maka dikatakan sebagai graf semi Hamilton.
Kita masuk pada lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali. Kita dapat melihat gambar kanan yang di bawah. Di sini adalah sebuah contoh graf. Seperti definisi dari lintasan Hamilton, ialah lintasan melalui tiap simpul namun hanya satu kali. Di sini kita dapat melihat, kita bisa memulai titik simpul yang kita gunakan adalah nomor 3. Kita melalui lintasan simpul yang kedua, lalu ke 1, lalu berakhir ke 4. Di sini telah membuat sebuah lintasan, dan di sini kita telah melaluinya tiap-tiap simpul hanya satu kali. Maka graf ini dapat kita katakan sebagai graf semi Hamilton ataupun graf yang mempunyai lintasan Hamilton. Lalu bagaimanakah yang dikatakan sebagai sirkuit Hamilton? Sirkuit Hamilton adalah lintasan Hamilton yang mana bila lintasan itu kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup, maka bermakna simpul awal tersebut sama dengan simpul akhir. Maka itulah yang dikatakan sebagai sirkuit Hamilton. Dapat kita lihat seperti graf yang di sebelah kanan. Graf ini, jika kita mulai simpul 3, kita melalui lintasan simpul kedua, lalu ke simpul 1, ke simpul 4, kita masih bisa kembali ke simpul 3 kembali. Maka inilah yang dikatakan sebagai lintasan yang tertutup. Maka graf yang di kanan dapat kita katakan sebagai graf Hamilton karena mempunyai sirkuit Hamilton. Kita akan mencoba contoh kasus. Di sini kita diperlihatkan sebuah graf yang mempunyai 4 titik simpul. Kita ingin melihat apakah dia adalah sebuah lintasan Hamilton ataukah tidak. Di sini kita mengindikasikan simpul 1, kita akan mencoba titik asalnya adalah simpul 1. Kita akan melintasi simpul keempat. Lalu di sini kita akan beralih ke simpul kedua. Di sini untuk menempuh seluruh simpul secara satu kali, maka kita harus mengarah ke simpul 3. Namun di graf ini kita harus melalui simpul keempat untuk kembali ke simpul ketiga. Maka dapat kita katakan bahwa simpul ini, graf ini bukanlah lintasan Hamilton karena kita mengulang pada simpul keempat, dan bukanlah sirkuit Hamilton karena graf ini tidak termasuk pada lintasan Hamilton. Yang manakah yang dapat kita katakan sebagai graf Hamilton? Maka kita masuk pada teorema. Teorema graf Hamilton ada 4, yaitu yang pertama, mempunyai minimal derajat 2. Sebuah graf dengan minimal 3 simpul dan simpulnya masing-masing mempunyai minimal derajat 2. Teorema yang kedua, semua graf lengkap, setiap simpul-simpulnya mempunyai derajat, maka dapat kita katakan sebagai graf Hamilton. Teorema yang ketiga, simpul ganjil. Graf dengan jumlah simpul adalah ganjil, maka kita untuk mengetahui berapakah jumlah buah sirkuit Hamilton dalamnya, kita bisa menggunakan rumus n kurang 1 faktorial per 2. Teorema yang keempat, yang mempunyai simpul genap. Graf dengan jumlah simpul adalah genap, kita dapat mengetahui berapakah jumlah sirkuit Hamiltonnya dengan menggunakan rumus n kurang 2 faktorial per 2. Perbedaan antara graf Hamilton dan graf Euler. Sebelumnya telah disampaikan tentang graf Euler, dan kali ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan graf Hamilton. Di antara graf Hamilton dan graf Euler ternyata mempunyai kesamaan, yaitu masing-masing titik yang dijadikan indikasi masing-masing harus dikunjungi tepat satu kali. Namun, pada graf Hamilton, dalam sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua garis. Namun, pada graf Euler, dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat satu kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari sekali. Jadi, pada graf Hamilton dititik pusatkan pada lintasan pada simpulnya. Namun pada graf Euler
dititikkan pada garis yang dilalui. Graf Hamilton dan graf Euler. Dalam graf Euler, dalam sebuah graf, kadangkala bisa mengandung sirkuit Hamilton dan juga sekaligus mengandung sirkuit Euler. Seperti yang kita lihat contoh graf yang pertama. Graf yang pertama ini dapat mempunyai sirkuit Hamilton dan juga mempunyai sirkuit Euler. Namun, ada kala juga sebuah graf hanya mempunyai sirkuit Hamilton, namun tidak mempunyai sirkuit Euler. Dan begitupun juga sebaliknya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dengan pengaplikasian teori graf. Di sini persoalannya itu tentang pedagang keliling atau persoalan pedagang keliling. Dikatakan bahwa sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang apabila pedagang tersebut berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Di sini kalian bisa melihat sirkuit Hamilton yang akan kita gunakan dalam penyelesaian masalahnya. Oke, di sini ada penyelesaian masalahnya. Cara menyelesaikannya itu kita menggunakan teori sirkuit Hamilton. Kalian bisa lihat pada graf ini. Pada graf ini memiliki 4 buah simpul. Maka dituliskan 4 min 1 faktorial dibagi 2, hasilnya yaitu 3 buah sirkuit Hamilton. 3 buah sirkuitnya yaitu yang ada pada kotak ini. Selanjutnya penyelesaiannya dengan kita mencari jarak totalnya. Nah, di sini sudah ditemukan jarak totalnya. Yaitu yang pertama, graf pertama, sirkuit Hamilton pertama, yaitu kita hitung dari A, B, C, D, A min 3 bobot, hasilnya yaitu 45. Kemudian sirkuit Hamilton kedua yaitu bisa kalian lihat hasilnya yaitu 41, dan sirkuit Hamilton ketiga hasilnya yaitu 32. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa sirkuit Hamilton terpendek yaitu sirkuit Hamilton ketiga yaitu A, C, B, D, A dengan bobot 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8 yaitu 32. Kemudian jika jumlah simpul N sama dengan 20 akan terdapat 9 faktorial dibagi 2 sirkuit Hamilton atau sekitar 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaian. Baik, untuk contoh pengaplikasian teori graf yang kedua yaitu pada persoalan tukang pos Cina. Kasusnya yaitu seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Oke, untuk kasus tersebut kita dapat gambarkan graf seperti ini. Lalu lintasan yang dilalui tukang pos yaitu A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, C ke E, B ke F, dan F ke A. Jika graf yang mempresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya adalah mudah ditemukan. Jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Dan jadi Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jalan terpendek.